Halo Happy Human, selamat datang kembali di Ruang Tanggap Rasa. Nah, pada episode kali ini merupakan episode spesial karena kita tim Komnas HAM Jelas atau Komnas HAM Jelajah Universitas datang ke salah satu sekolah favorit di kota Solo. Di mana lagi kalau bukan SMA Negeri 3 Surakarta. Sugeng Siang Semaga. Ruang Tanggap Rasa. Nah, Happy Human semuanya, untuk hari ini di Semaga ini saya tidak sendirian nih Happy Human. Saya sudah ditemani oleh dua orang kakak-kakak dari Semaga. Nah, siapa sih kakak-kakak ini? Sekarang mari kita tanyakan saja langsung ya Happy Humans. Silakan kakak. Halo Happy Humans, perkenalkan nama aku Zaskia Salsabila, biasa dipanggil Zaskia. Aku sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Surakarta pada saat ini. Wah, Ketua OSIS Happy Humans. Satu lagi? Oke, halo Happy Humans, perkenalkan aku Zahra Endri Kusuma, bisa dipanggil Andrew sebagai Ketua Umum MPK SMA Negeri 3 Surakarta. Wah, Ketua MPK, berarti dua orang ini merupakan orang yang terkenal dong ya di Semaga. Terkenal enggak juga sih kak? Ya setidaknya Iya. semua siswa pasti kenal dong Iya. Ketua OSIS-nya siapa, Ketua MPK-nya siapa. Nah, kita boleh ya ngobrol-ngobrol tentang HAM atau ngobrol-ngobrol tentang Semaga juga boleh ya. Boleh banget. Nah, sebagai orang yang tahu nih tentang Semaga, tapi sebelum itu deh, sebelum kita beranjak mengenai Semaga, aku mau nanya dulu dong tentang HAM. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang HAM? Apa itu HAM? Apa itu Komnas HAM juga? Kak Andrew pernah dengar nggak? Oke, kalau terkait HAM itu pasti pernah ya, hak asasi manusia, di mana setiap manusia di mana lahir bahkan sebelum lahir itu sudah punya hak sendiri yang pasti dimiliki, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan peraturan manapun, yang bagaimana itu memang harus ibaratnya dipenuhi dan juga harus selaras. Jadi HAM itu bukan hanya tentang bagaimana kita itu punya hak, tapi juga keselarasan dengan hak dan juga tanggung jawab kita. Kalau Kak Saskia udah pernah mendengar tentang HAM? Tentunya udah sih kak, karena kan juga kita di pelajaran sekolah sehari-hari itu tepatnya di mata pelajaran pendidikan Pancasila itu kan juga disinggung sedikit masalah HAM. HAM itu kalau yang aku ketahuin itu tentang hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia ini dimiliki oleh setiap orang dari lahir. Jadi kayak HAM ini tuh nggak boleh dilanggar sebenarnya. Dan juga kalau di pelajaran sehari-hari ini sebenarnya udah sempat disampaikan walaupun nggak detail ya kak. Iya. Gitu. Oh, berarti di pelajaran sekolah sehari-hari juga ada HAM. Berarti teman-teman juga tahu dong kalau misalnya HAM itu dekat dengan keseharian teman-teman ya. Nah, karena mungkin HAM itu berasa dekat dengan kita, dengan lingkungan sekitar kita, apalagi dengan lingkungan sekolah. Nah, sekarang aku mau nanya nih, semisalnya di Semaga, apakah teman-teman pernah merasa hak asasinya dihormati? Kak Saskia dulu deh. Oke, mungkin kalau dari aku ya kak, sebenarnya di Semaga ini buat siswa-siswinya antar sesama siswa-siswi, mau sama guru juga, atau seluruh sivitas akademika, itu tuh sebenarnya kita udah saling menerapkan di mana saling menghormati satu sama lain. Jadinya untuk HAM insya Allah kalau di sini tuh sudah terpenuhi semua. Oh. Jadi nggak ada tuh yang namanya diskriminasi berdasarkan latar belakang ini itulah, karena juga di sini kita konsepnya tuh merangkul satu sama lain. Jadi nggak, kalau misal ada temen yang punya kelebihan ini, kekurangan ini, nggak kita kucilin tapi malah kita rangkul satu sama lain. Jadi kan di situ nanti bisa tumbuh sikap saling menghormati. Ada berapa siswa sih ini? Rame ya? Banyak? Rame banget, satu kelas itu di 35 sampai 36 ada 12 kelas. Iya. Wah, ada 12 Satu angkatan, kelas. iya. Satu Berarti angkatan. masing-masing siswa tuh berarti dari berbagai kalangan juga ya? Iya. Dari berbagai latar belakang, ras, agama, dan lain-lain. Betul. Jadi tidak ada diskriminasi, berarti saling Iya. menghormati. Begitu ya Kak Endro? Bener. Iya. Nah, kalau aku pribadi merasa bagaimana hak asasiku dihormati ketika guru itu mau mendengarkan siswanya. Jadi ketika sekolah itu kan pasti punya peraturan, di mana sekolah juga melibatkan siswa untuk didengar dan juga untuk mendengar bagaimana peraturan itu juga bisa diterapkan oleh siswa, karena kembali lagi bahwa siswa juga ikut serta dan ikut andil dalam penyusunan peraturan itu juga.
Pokoknya kalau aku pribadi merasa aku dihormati ketika suara aku tuh juga didengar. Oh iya. Berarti tidak hanya antar siswa saja ya saling Iya. menghormati. Jadi guru ke siswa pun juga Benar. saling menghormati, siswa ke guru juga saling Iya. menghormati. Karena kan guru juga mengajarkan kita untuk Iya. menghormati guru. Guru pun juga sama, juga harus juga bisa menghormati siswa-siswanya juga. Nah, tadi kan seperti yang Kak Andrew bilang, aturannya juga untuk melibatkan kita sesama siswa, guru juga saling menghormati. Tapi pernah nggak sih merasakan kalau ada aturan yang tidak yang tidak kalian rasakan itu menghormati HAM kalian gitu, atau ketidakadilan bagi kalian, ada nggak sih kalau peraturan di sekolah? Oke, kalau dari aku mungkin peraturan selama ini udah baik ya Kak. Cuman kadang nggak semua orang itu bisa menerima dengan baik. Kalau aku pribadi merasa bahwa peraturan itu memang dibentuk itu udah disesuaikan dengan kondisi kita. Walaupun mungkin kita merasa bahwa peraturan ini nggak cocok di aku, kenapa harus ada? Tapi kan kembali lagi, sekolah ini sifatnya universal. Iya, Bagaimana kita bisa saling memahami dan juga bisa menerima peraturan itu tadi. Tapi sebenarnya udah merasa adil. Kalau untuk merasa tidak adil apa enggak terkait dengan peraturan di sekolah, itu mungkin kalau setiap siswa kan menangkapnya itu beda-beda ya Kak. Tapi kalau bagi saya, memang kan peraturan itu dibuat secara universal. Enggak juga gimana peraturan itu hanya cocok untuk Saskia saja atau untuk aku aja, kan juga nggak bisa. Jadi memang kalau peraturan itu menurutku udah cukup adil dan merasa adil. Tapi kadang yang bikin nggak adil adalah ketika kita yang disamaratakan. Jadi ibaratnya guru itu memandang semua siswa itu udah sama gitu loh. Tapi lebih ke samanya itu ketika satu bisa, kamu juga harus bisa. Nah itu bukan memandang sama yang latar belakang atau apa, tapi lebih ke Zaskia bisa, oh berarti Andrew juga harus bisa. Nah kayak gitu yang bikin nggak adil. Adil itu bukan berarti sama rata. Nggak harus sama rata. Adil itu sesuai porsinya. Iya. Oke. Kalau menurut Kak Saskia? Aku setuju banget sih sama Andrew sih Kak, karena juga kebanyakan kan mungkin guru-guru tuh punya pemikiran kalau misalnya murid ini bisa, itu pasti yang lain juga bisa. Padahal kan yang dialami sama murid itu berbeda lagi. Jadi belum tentu kita tuh juga bisa dengan apa yang teman kita itu bisa. Jadi mungkin kalau untuk diperlakukan tidak adil itu sebenarnya enggak ya Kak, karena juga sekolah pastinya berusaha gimana caranya biar siswa-siswanya itu pasti dapat hal yang adil juga. Jadi nggak mungkin sekolah itu kayak memandang sebelah mata salah satu siswanya. Jadi kalau kayak gitu tuh nggak mungkin kalau di Semaga gitu. Oke. Nah sekarang saya mau nanya terkait peraturan juga nih, peraturan disiplin lah ya, tentang peraturan disiplin di Semaga. Nah misalnya nih peraturan wajib memakai seragam, tidak boleh rambut panjang, tidak boleh berpakaian tidak rapi. Itu menurut teman-teman itu membatasi teman-teman atau malah melindungi teman-teman? Gimana? Oke, mungkin kalau dari aku itu sebenarnya malah melindungi kita ya Kak, karena kan kita masih sebagai murid, tujuan utama kita datang ke sekolah itu kan fokusnya untuk belajar. Kalau justru nggak ada aturan yang kayak membatasi penampilan kita, itu tuh malah nantinya mungkin kita malah saling adu outfit istilahnya sama teman-teman lain. Iya. OTD. Iya, jadi kayak mungkin buat peraturan itu masih basic aja Kak, malah itu yang membentuk karakter atau disiplin suatu murid itu malah di situ. Jadi mungkin nanti kalau udah keluar dari sekolah itu tuh sebenarnya berdampak Kak. Kayak ada impact baiknya juga ke kita. Oke, berarti sebagai identitas juga bisa. Iya, betul banget. Benar. Ya karena kan juga kita tuh juga ibaratnya kan di SMA ini kan masih ibaratnya di bawah 17 tahun, di mana kita pun juga kalau mengambil keputusan juga masih dengan peran serta orang yang lebih dewasa. Jadi di SMA ini di mana lingkup belajar kita, aturan itu bukan gunanya hanya untuk membatasi, tapi juga bagaimana pembentukan karakter benar tadi, dan juga bagaimana caranya next di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan. Pasti kan ada juga sebuah aturan yang jelas tidak boleh dilanggar. Dan SMA ini juga tempat di mana untuk mengajarkan ke kita bahwa ada loh aturan-aturan yang memang harus diterapkan, tidak serta-merta aturan ini dibuat hanya ya udah kamu nurutin aja, tapi memang ada impact baiknya dan juga ada sisi positifnya juga dari peraturan itu tadi. Oke, berarti Bapak Ibu gurunya memang sudah mempertimbangkan aturan-aturan disiplin yang ada di sekolah ini ya. Nah, bagaimana kalau dengan sanksinya?
Kalau menurut teman-teman sanksinya itu menurut pandangan teman-teman kakak-kakak ini sebagai siswa, sanksi terhadap pelanggaran disiplin di Semaga gimana? Gimana Aku nih? dulu, oke. Coba. Dipecut kah? Nggak mungkin. Enggak dong. Jadi kalau kan sekolah itu punya keyakinan tersendiri Kak, Iya. di mana sudah ada tata tertibnya. Misal kayak Zaskia atau aku melanggar di bagian poin A, itu peraturannya nanti sanksinya tuh langsung tertera Kak. Jadi harus digimanain gimana itu udah ada. Oh, udah ada kontraknya berarti. Tapi kadang Iya. ya guru kan juga manusia, siswa juga manusia. Nah, kadang itu malah enggak sesuai keyakinan sekolah. Udah nih secara terbuka di depan kita semuanya tuh udah sesuai keyakinan sekolah. Tapi nanti di belakang itu malah kadang ada beberapa yang konsekuensinya itu di luar nalar. Nah, itu yang bikin gak adil dan juga melanggar hak asasi menurut aku gitu. Oh, harus balik ke kontraknya lagi nih Bapak Ibu guru nih kalau mendengarkan bener. podcast ini. Karena kenapa juga harus ada kontrak dan prosedur sekolah kalau misal sampai itu dilanggar. Oh iya, benar kali. Gimana Kakak Ketua OSIS? Aku gimana ya menanggapinya, bingung ya Kak. Sebenarnya kalau buat sanksi itu secara prosedural sekolah itu tuh ada, dan secara prosedur sekolah itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu juga sanksinya masih dalam, nggak yang sampai melanggar HAM itu enggak, tapi Oke. memang benar karena kan setiap guru itu pasti punya perasaan yang berbeda mungkin dalam menanggapi hal seperti itu. Mungkin ada juga beberapa yang kadang tuh memberikan sanksinya tuh terlalu over Kak. Jadi ya bagaimana ya, sekolah juga kadang tidak bisa ikut campur atau turun tangan secara langsung. Tapi kalau secara prosedural itu tuh sebenarnya Ya udah bagus. Udah Sebenarnya bagus, secara prosedur iya. sekolah tuh udah bagus. Cuman memang kadang ya ada hal-hal yang membuat di luar kendali sekolah dan juga mungkin di luar prosedur yang Agak udah berlebihan diterapkan. Iya. misalnya. Oh. Memang Karena- sesuatu yang berlebihan itu tidak Tidak baik baik. happy humans. Iya. Karena kan juga mungkin ada konflik antar murid sama guru nih Kak, misalnya Oh. mungkin kayak gurunya itu merasa muridnya ini kok terlalu seperti ini, jadinya mungkin kurang menerima atau bagaimana. Mungkin prosedur yang diajukan sekolah itu kurang puas mungkin ya bagi gurunya. Jadi mungkin di belakang prosedur itu beliau bisa bertindak lebih dari prosedur itu. Oh, oke. Nah, itu tadi tentang sanksi, berarti ada sesuatu hal yang harus diperbaiki mungkin ya. Iya. Harus ditingkatkan lagi tentang prosedural sekolah. Nah, sekarang saya mau nanya tentang kebebasan teman-teman berpendapat. Katanya tadi kan Kak Andrew pendapatnya didengarkan di sini, merasa dihargai. Nah, untuk mungkin itu bagi Kak Andrew. Kalau menurut Kak Andrew, bagi teman-teman yang lain gimana? Apakah ada ruangnya menyampaikan pendapat kayak aduan, mungkin aduan online atau apa? Apakah ada ruang untuk menyampaikan pendapat? Apalagi kalau pendapat kita itu berpandangan Iya, berbeda dengan guru ya, karena kan agak rumit situasi bukan rumit sih, saling menghargai antara guru dan murid itu siswa, kan iya. memang mutlak gitu ya, harus saling menghargai. Nah, kadang kalau berbeda pandangan nih, keseringan muridnya disalahkan. Apakah seperti itu? Oke, jadi kalau di OSIS kan juga ada sebagai penjembatan antara siswa dan juga sekolah. Di MPK pun juga ada, di mana kita juga bisa memberitahukan nih kepada guru siswa itu pengennya tuh seperti apa. Dan juga kalau yang paling gampang, sekolah itu kemarin ya Zaz baru aja mengadakan kayak semacam rapat pleno itu, jadi dengan subsi-subsi terkait dengan gimana subsi itu nanti berkegiatan dan juga kepada sekolah itu kayak gimana. Jadi biar kita itu menselaraskan pendapat antara subsi-subsi. Jadi subsi itu kalau di sekolah SMA 3 itu namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Tapi namanya subsi di kalau Subsi Semaga. namanya. Iya. Itu jadi gimana anak-anak itu bisa sesuai nih sama keinginan sekolah, dan sekolah juga bisa memahami keinginan siswa-siswa itu kayak gimana. Terus kalau misal kalau di kelasku pribadi ya Kak, itu kadang kalau misal kami ada sesuatu masalah atau apa, memang kami lebih condongnya memberitahukannya kepada guru BK kami. Jadi yang sebagai penjembatan antara nanti misal siswa itu ada sebuah problem ataupun kurang nyaman dengan guru atau apa, itu kami biasanya seringnya bilangnya kepada BK Guru agar BK ya? iya, karena kan ibaratnya kami di sini tuh masih
ada naungannya nih, ada yang bisa menaungi, dan guru BK yang kami andalkan untuk menyelesaikan beberapa masalah dan juga ibaratnya menuntun kami gitu. Kalau kami lebih ke BK. Ya, tadi kata Kak Andrew, OSIS juga berperan penting nih dalam penyampaian pendapat bagi siswa-siswa di Semaga. Gimana Kakak ketua OSIS? Iya bener banget Kak, jadi kan di Semaga ini ada wadah para siswa buat bisa nyampein aspirasinya. Nah di situ tuh ada OSIS, ada MPK juga. Jadi mungkin kalau antara guru sama siswa, mungkin siswanya itu kan nggak berani speak up ya Kak, kadang sama guru, kadang takut inilah, takut itulah. Nah di situ tuh peran OSIS itu dibutuhkan. Jadi kita itu nanti sistem kerjanya kita mendengarkan aspirasi, menampung aspirasi para siswa. Kayak siswa itu maunya gimana. Nah, nanti bisa kita sampaikan kepada guru-guru. Nah, OSIS ini kan ada pembinanya juga. Nah, kalau misal nanti sulit bagi OSIS buat langsung ke guru-guru, kita bisa lewat pembina juga. Jadi kita lewat bantuan pembina nanti bisa disampaikan ke guru-guru. Jadi biar sekolah itu bisa tahu siswanya ini maunya apa, dan siswa-siswa itu juga bisa merasa bahwa mereka tuh didengar, diperhatikan gitu sama sekolah. Berarti bagus, berarti OSISnya di sini ya. Iya, Kak Saskia, fungsi OSIS sebagai penyalur aspirasi dari siswa-siswanya, sebagai apa? Sebagai ruang untuk kebebasan berpendapat bagi siswa Semaga. Nah, bagi kakak-kakak sendiri, apakah pernah saat menyampaikan pendapat yang mungkin menurut kakak-kakak berseberangan dengan sekolah, pihak sekolah, apakah kakak-kakak ada merasa takut terhadap sanksi atau takut terhadap pandangan negatif dari teman-teman yang lain, misalnya dibilang caper lah, dibilang apa namanya, sok asik lah, rese lah gitu, gimana? Oke, mungkin kalau buat Apakah pernah khawatir gitu nggak sih, ngerasa insecure gitu? Oke, kalau buat khawatir, takut, insecure itu pasti awal-awal nyampein pendapat atau awal-awal kita masuk ke organisasi buat nyampein pendapat itu kan pasti ada ya Kak. Tapi kan seiring berjalannya waktu, kita kan di sini juga berorganisasi, juga belajar bareng. Nah, otomatis rasa takut itu akan hilang. Kalau perbedaan pendapat antara siswa dan guru itu sering banget terjadi, tapi ya fungsinya kita sebagai organisasi ini kan sebagai wadah buat menampung aspirasi siswa. Jadi kita nggak perlu takut dong nyampein aspirasi siswa ke guru-guru. Mungkin kalau takut dianggap caper atau takut dianggap yang gimana-gimana itu tuh enggak ya Kak, karena kan kita speak up juga buat kesejahteraan kita bersama, buat kenyamanan kita bersama. Masa kita udah bantu teman-teman buat speak up nih, kita bantuin keluhan teman-teman tuh apa aja kita sampein. Masa teman-teman nganggapnya kita caper, itu nggak mungkin dong. Oke. Gimana Kak Indro? Iya, karena gini, kadang kalau yang penting yang apa yang kita sampaikan itu bermanfaat dan juga itu berdampak luas, itu pasti malah kami yang menyampaikan itu merasa punya dukungan Kak. Karena ibaratnya kami itu membawa suara, bukan hanya suara kita tapi suara bersama, dan juga teman-teman itu pasti support. Pasti gini, misal kita udah bilang nih sama guru, itu pasti ditanyain gimana tadi respon gurunya, terus gimana. Jadi kayak teman-teman ibaratnya kalau di MPK ku itu ketika kami menyampaikan pendapat ke guru, itu pasti yang lainnya yang nggak ikut serta secara langsung itu pasti tanya perkembangannya gimana, tadi gimana. Jadi lebih jadi support, malah nggak kayak merasa bahwa benar tadi omongannya Zaskia kalau kita dibilang kayak so asik atau caper gitu, enggak. Malah kami merasa punya kekuatan dengan teman-teman tadi yang merasa ibaratnya kadang kalau senasib itu malah lebih sefrekuensi gitu loh Kak. Iya benar-benar, kalau senasib tuh lebih sefrekuensi, lebih memperjuangkannya bersama-sama lebih enak ya. Iya. Nah, ini di SMA Semaga siswa-siswanya boleh bawa HP nggak sih? Boleh. Berarti pada bersosial media juga kan? Iya, bersosial jelas. media. Nah, bagaimana kalian teman-teman kakak OSIS, kakak MPK itu memaknai kebebasan berpendapat di media sosial? Kan juga memakai media sosial, kadang ikut komen, ikut like, share, subscribe di media sosial. Itu bagaimana memaknai kebebasan berpendapat di media sosial dibandingkan dengan di sekolah? Apakah lebih bebas di media sosial berekspresi, di sekolah ada aturannya gini, aku nggak mau komen gitu, gimana? Kalau terkait kebebasan, bebas kan bukan berarti yang
luar Iya. biasa apapun boleh gitu kan. Makanya sekolah punya yang namanya peraturan. Jadi kalau yang teman-teman anggap bahwa bebas itu yang penting terserah semuanya boleh, itu namanya malah bukan bebas. Itu adalah Oke. sebuah kebebasan yang salah diartikan. Iya, Kayak benar. negara aja punya UU ITE yang mengatur terkait dengan kebebasan berpendapat di sosial media. Sekolah pun juga punya keyakinan sendiri. Bagaimana ketika kita itu bebas berpendapat asalkan dalam artian baik, karena ketika kita berpendapat dan sebebas kita dan kita tidak memikirkan dampak dari komentar kita nanti, itu kan juga merugikan orang lain dan juga merugikan sekolah, nama kita, nama keluarga, nama sekolah juga ya Kak. Jadi Iya, kadang benar. memang terkait kebebasan berpendapat di media sosial itu memang sudah dibebaskan dari sekolah, dan teman-teman pun juga menurutku Gen Z itu udah pintar gitu loh gimana caranya mengatur mana yang boleh dan mana yang enggak gitu. Iya, memang Gen Z tuh lebih aktif bersosial media, aktif iya. juga di kehidupan sehari-hari, aktif juga di sekolah ya. Iya. betul. Nah, gimana Kak Saskia? Sebenarnya yang diomongin Andrew ini aku setuju banget sih Kak. Iya. Karena kan juga sekolah tuh sebenarnya nggak ada pembatasan buat kayak kamu di sosial media harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Karena mungkin menurut sekolah para siswa itu udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam bersosial media. Tapi studi kasusnya nyatanya itu tuh masih banyak teman-teman kita itu yang lebih berani berekspresi di sosial media. Karena mungkin kalau berekspresi secara langsung ada malu-malunya, ada rasa takutnya, dan juga ada rasa insecure-nya, takut nggak didengar juga. Jadi mungkin mereka lebih berani bersosialisasi di sosial media. Mungkin peran sosial media itu juga begitu besar, tetapi asal jangan salah digunakan aja sih Kak. Karena kalau udah disalahgunakan, wah itu nanti mungkin dampaknya bisa fatal juga. Karena kan di sosial media udah nggak ada batasan-batasannya juga. Jadi yang bisa ngontrol batasan itu kan dari masing-masing individu. Aku juga kepikiran nih tentang Kak Andrew juga tadi bilang apa namanya? Ada berlebihan bukan apa sih prosedur yang Iya. diterapkan oleh sekolah. Nah, menurut Kak Andrew apakah perlakuan seperti itu atau mungkin ada perlakuan lain dari sekolah atau dari teman-teman? Bukan hanya dari guru ya, dari lingkungan sekolah, dari teman-teman, dari security kayak dari ibu kantin mungkin yang menurut teman-teman itu ada berpotensi sebagai pelanggaran HAM atau mungkin berpotensi sebagai apa namanya? Merendahkan martabat sebagai siswa. Apakah ada? Semoga tidak ada nih. Iya, Jangan tapi dong. benar sih kayaknya juga nggak ada sih Kak, Iya. beneran nggak ada. Karena memang semuanya itu yang penting ya, kalau menurut saya tuh yang penting itu mau saling mendengarkan aja, itu udah yang paling gampangnya mau mendengarkan. Karena ibaratnya kalau kakak mendengarkan aku mendengarkan kakak, kan kita tahu ya gimana caranya biar kita berinteraksi dengan baik. Karena kalau misal aku nggak mau mendengarkan kakak dan pada akhirnya memang aku melakukan sesuatu hal yang nggak kakak sukai dan juga melanggar hak kakak, kan juga nggak baik kan. Makanya kalau di SMA 3 ini menurutku tuh yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa saling mendengarkan aja, dan memang di Semaga sudah diterapkan saling mendengarkan itu Saling tadi. mendengarkan, kita juga bisa nanti saling pengertian. Iya, saling mendengarkan nanti pasti Iya, buntutnya benar. langsung ke saling pengertian karena Benar. udah merasa deket gitu. Ya. Kalau dari kakak OSIS? Semoga aja kalau perilaku seperti itu nggak ada ya Kak di sini. Tapi mungkin kan kadang orang-orang itu kan sukanya bercanda. Nah kadang tuh kalau bercandaan tuh ada yang bisa nerima bercandaan kita, ada yang bisa enggak. Mungkin kan kita juga nggak tahu orang ini kita ajak bercanda sakit hati nggak ya, bisa nerima nggak ya. Tapi semoga aja di sini tuh semua kalau Iya. bercanda juga bercanda aja. Sesuai Maksudnya standar ya. nggak usah diambil hati juga. Gitu. Oh, berarti udah bagus juga ya saling apa namanya di Semaga ini sama siswa, sama murid, sama warga sekolah itu sudah mulai saling mendengarkan, saling Iya. menghormati gitu ya. Lingkungannya juga sejuk nih, Nyaman kan Kak? nyaman kita di sini. Pengen berlama-lama. Terus apa namanya? Aku sebenarnya dari tadi bertanya tentang HAM, tentang kebebasan berpendapat. Aku lupa nih menanyakan, kakak udah kelas berapa sih? Kita kelas 2. Iya, kelas 11. Kelas 2. Oh berarti apa namanya pemerintahan mahasiswa ya? Apa? Pemerintahan mahasiswa, kok mahasiswa? Kan ini Oh, sisa iya. pemerintahan siswa, MPK, OSIS itu dari kelas 2 semua ya?
Dari kelas 10. Jadi open rekrutmennya tuh dari kelas 10, tapi kami mulai menjabat itu nanti di kelas 11. Iya. Kelas 11. Iya. Oh, perekrutannya di kelas 10. Heeh. Berarti sama senior ada ini? Ada apa Maksudnya, tuh? Bukan. Pernah ada gap nggak gitu sama senior? Misalnya, lah ini kan yang mimpin adik-adik kita katanya. Apakah mereka sewenang-wenang gitu? Zaskia dulu. Mungkin kalau buat itu tuh nggak ada, karena kan juga ini udah bukan jadi rahasia lagi ya Kak. Istilahnya udah semua orang pada tahu kalau misalnya nanti itu yang menjabat atau sebagai pemimpinnya itu pastinya kelas 2 atau kelas 11. Jadinya mungkin kakak kelas pun bisa tahu bahwa sekarang ini masa jabatannya adik-adik, mungkin nanti bisa membantu dengan nggak sewenang-wenang gitu. Tapi juga ada sih beberapa yang kayak kalau kita mintain tolong atau mau kita atur ada event itu sulit banget. Tapi itu udah wajar sih Kak, nggak apa-apa. Aduh, aku tadi Karena udah namanya? sibuk ya Zas ya. Aku istilahnya terlalu ketuaan tadi, aku istilah senior. Aku lupa kakak kelas. Iya, kakak adik Kak. Kakak adik di sini. Nah, apa namanya? Berarti bentar lagi teman-teman udah naik ke kelas 3 juga. Iya. Iya, kita bentar lagi jadi agit. Agit Udah itu- mau lulus. Agit itu nggak tahu Kak. Aduh, Tidak tahu itu ada istilahnya di sini. Ya ini Iya. berarti gapnya tuh di sini Kak. Nah, iya. Iya, gapnya tuh di sini. Agit itu jadi 3. Agit. Iya, 3 di Tiga. Bali. Oh. Bali. Iya, Kita tuh iya, nyebutnya iya. gitu. Agit. Kita tuh nanti agit. Iya, bahasa gaulnya kan sekarang kita bentar lagi agit nih. Agit. Agitnya Oh, bentar lagi agit. mau lulus 3. gitu. Iya. Aku ketuaan nih Happy Humans. Nah, apa namanya? Ada jurusan atau universitas impian untuk melanjutkan pendidikannya lebih tinggi nggak? Wah, pastinya ada sih Kak. Apa? Kak Zaskia kemana? Zaskia kemana? Kalau aku sih maunya yang di top 3 pastinya. Top 3. Iya. Kemana kalau boleh tahu? Spill dong, spill. Kemana ya? Nanti kita ke- bantu Amin kan? Iya, kita bantu Yang Amin kan. di luar Jawa Tengah deh, yang jauhan dikit di Bandung mungkin ya. Di Bandung. Oh, Biar aku bisa tahu. pakai lagu yang di Bandung di Ganesha itu. Oh. Nah, ini Happy Humans yang di Bandung nih. Ada nih calon mahasiswanya. Kalau Kak Indro? Kalau aku di sana. Di mana di? Aku pengen di UGM. Oh, di UGM. Iya. Berarti dekat dari sini ya? Iya, dekat, yang deket-deket aja. Oh. Di jurusan apa kalau boleh tahu? Aku mau ambil hukum, ilmu hukumnya UGM. Hukum, oh. Iya. Sebenarnya di Mau jadi- UNS ada, cuman memang pengen mencoba ke UGM. Mau jadi hakim, mau jadi pengacara? Mau jadi jaksa. Mau jadi jaksa. Iya. Semoga menjadi jaksa yang amanah. Amin. Amin. Kita amin. Nanti kalau udah jadi jaksa, aku akan selalu ingat kakak. Oke, terima kasih. Kalau Kak Zaskia tadi aku belum tahu nih jurusan apa? Kalau aku maunya ke teknik. Ke teknik. Iya. Masya Allah. Keren sekali. Iya. Di teknik apa? Maunya sih yang kayak berpetualang gitu. Jadinya aku ambil yang metalurgi aja deh. Wah, Maunya. metalurgi. Iya. Metalurgi Happy Humans. Nah, by the way nih, ini kan satu kakak ketua OSIS, satu kakak ketua MPK. Nggak apa-apa nih kita satu frame. Gak apa-apa apa-apa. banget dong Kak. Karena kan gimana ya, satu eksekutif nih, satu yang mengawasi. Iya. Takutnya nanti apa namanya? Duel di sini gitu. Iya, kan. Bukan duel juga sih bahasanya. Berbeda pendapat Iya. atau apa. Di Smaga ini daripada OSIS MPK-nya jadi Tom and Jerry, kita lebih ke Upin Ipin sih Kak. Iya. Wah. Kayak kakak adik gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya ribut. Kita cinta damai. Berarti saling mengingatkan, Iya. saling support satu sama lain gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau ketika MPK mengawasi OSIS itu memang kami ada tetap menjaga di mana kami sebagai pengawas dengan kalau misal proker atau apa yang kami mengawasi OSIS, memang kami ada sebuah batasan yang harus kami jaga. Jadi memang kalau seperti ini, kalau di kelas atau apa itu kami ya enjoy as teman, jadi kayak sebagai teman. Tapi memang ketika nanti kami sudah mengawasi, sudah masuk di pengawasan, sudah masuk di tugas kami pun juga punya batasan yang harus kami jaga gitu. Jadi memang biar OSIS juga menghormati MPK, MPK juga bisa juga menghormati OSIS gitu. Jadi enggak Karena serta-merta Iya. kayak santai gitu juga enggak sih Kak. Karena siswanya rame di sini,
MPK ada berapa orang sih? Ada berapa Kalau siswa? MPK satu angkatan itu 24. Oh, perangkatan ada MPK-nya? Atau Iya, gimana? per angkatan ada MPK-nya. Oh, berarti angkatan kelas ya berarti ya? Iya, angkatan yang kelas 1 iya. ada MPK-nya kelas Ada 1. MPK Oh, kelas seperti itu. 12 juga gitu. Oh, berarti semua angkatan diketuai oleh Kak Andrew. Untuk saat ini iya gitu. Oh, oke. Kalau OSIS ada berapa anggotanya? Nah, kalau OSIS ada setengahnya Setengahnya. MPK. Oh, setengahnya Jadi dari kita MPK. cuma ber-12 per angkatan. Oh, 12. Berarti MPK ada 24. Iya, berarti- OSIS. Iya, berarti pejabat siswanya ada 36 siswa semua. Kurang lebih begitu. Iya, kurang lebih. Termasuk teman-teman berdua ya? Iya. Oh. Tapi bedanya kalau di OSIS itu kalau kelas 10 kita ber-12 aja, nanti kelas 11-nya kita ber-14 karena ada 2 tambahan yaitu ketua sama wakilnya. Seru nggak sih Kak jadi ketua OSIS? Wah, seru banget sih Kak, karena kayak new experience aja. Dikejar-kejar sama ketua MPK nggak? Kalau itu udah biasa sih kalau Oh iya, aku ngejar-ngejar ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Ngobrol-ngobrol kita hari ini asik. Aku jadi lebih mengenal tentang bagaimana Semaga, bagaimana kehidupan warga di Semaga ini. Dan sesuai nama program kami ini, Komnas HAM Jelas, Jelajah Universitas dan Sekolah. Aku mau pamit dulu nih teman-teman ya. Happy Humans, aku mau pamit dulu ya sama timku mau menjelajahi Semaga, SMA Negeri 3 Surakarta. Sugeng Siang Semaga. Dadah.